Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Asal Tukang F2. Kali ini channel Asal Tukang F2 akan memberikan materi atau video mengenai relasi dan fungsi kelas 8 untuk SMP atau MTS. Sebelum lanjut ke videonya, saya harap kalian silahkan langsung subscribe saja channel kami Asal Tukang F2, like, share, dan komen, sehingga channel kami akan menjadi semakin berkembang. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel Asal Tukang F2. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai ke materi relasi dan fungsi kelas 8 SMP atau MTS. Untuk mengawali, saya mulai dari peta konsep relasi dan fungsi. Relasi nanti akan kami jelaskan, yaitu masalah pengertian, unsur-unsur relasi, dan menyatakan relasi. Dan pada video ini, kami hanya membatasi sampai relasi. Nanti di video selanjutnya yaitu akan kami lanjutkan, yaitu tentang fungsi atau pemetaan, di mana akan membahas pengertian, unsur-unsur fungsi, bagaimana menyatakan fungsi dan menghitung nilai fungsi. Lanjut kita ke pengertian relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Relasi yang dapat kita temukan dalam materi pada pelajaran matematika seperti relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi yang dimaksud yaitu pemasangan atau korespondensi dari anggota himpunan A ke himpunan B, tentunya dengan aturan-aturan tertentu supaya anggota-anggota tersebut bisa dipasangkan. Contohnya, misalkan saya ambil di sini contohnya, Pak Bejo memiliki 4 anak, yaitu Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Masing-masing anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Contohnya, Putri hobi berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, dan Anggi hobi bersepeda. Anak Pak Bejo dan hobinya bisa dijadikan suatu himpunan, yang nantinya kedua himpunan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya, anak Pak Bejo dikelompokkan dalam himpunan A, kemudian dan hobi setiap anak dikelompokkan dalam himpunan B. Nah, saya tuliskan seperti ini. Himpunan A itu Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Kemudian himpunan B berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Hubungan antara himpunan A dan B berkaitan dengan hobi anak-anak Pak Bejo. Putri hobi berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, Anggi hobi bersepeda. Nah, jika kata hobi diganti dinyatakan dengan anak panah, maka akan diperoleh bentuk berikut. Nah, ini diperoleh seperti ini, suatu relasi seperti ini. Jadi bisa dibaca, oh Putri ternyata dengan himpunan yang ini, Putri mempunyai hobi yaitu berenang. Kemudian Sela mempunyai hobi berenang, kemudian Sela juga mempunyai hobi menggambar. Kemudian Bayu mempunyai hobi bermain bola, kemudian Anggi bersepeda. Nah, bentuk diagram panah di atas menunjukkan adanya hubungan atau relasi antara himpunan dan himpunan A dan himpunan B. Relasi antara keduanya adalah hobi. Nah, itu pengertian dari relasi. Saya ulangi lagi. Jadi relasi itu adalah memasangkan anggota dari dua himpunan dengan aturan tertentu.
Sesuai tentunya nanti dalam memasangkan sesuai aturan tersebut. Itu yang dimaksud dengan relasi. Kemudian unsur-unsur dari relasi. Unsur yang pertama yaitu domain atau disebut juga daerah asal. Kemudian unsur yang kedua adalah kodomain atau daerah kawan. Unsur yang ketiga adalah range atau daerah hasil. Nah, perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya. Ada dua himpunan ini ya, saya beri lingkaran dua himpunan ini. Nah, tentunya dalam relasi nanti ada penunjukan menggunakan tanda panah. Nah, awalannya ini disebut domain atau daerah asal. Nah, himpunan awalannya ini berasal dari mana? Ini yang disebut domain atau daerah asal. Kemudian kodomain. Kodomain adalah daerah kawan ini, yang lingkaran hijau. Nah, daerah kawan. Daerah kawan dari siapa? Daerah kawan dari daerah asal atau domain. Kemudian ada range. Range itu adalah daerah hasil. Daerah hasil ini adalah himpunan bagian dari kodomain. Jadi daerah hasil ini adalah himpunan bagian dari kodomain. Nah, lebih lanjut ke contohnya, misalkan ya. Dari relasi pada gambar berikut, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Nah, ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 5, 6, 7, 8. Nah, pertanyaannya supaya menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Domain sesuai dengan pengertiannya tadi adalah daerah asal. Nah, dilihat saja tanda panahnya mengarah mana, ya. Maka kita bisa menentukan asalnya dari mana. Nah, berarti yang sebagai domain ini adalah atau daerah asalnya adalah himpunan A. Nah, domainnya himpunan A yaitu berapa? 1, 2, 3, dan 4. Kodomain, nah, daerah kawannya atau daerah yang dituju berarti adalah himpunan B, daerah kawan. Berapa? 5, 6, 7, 8. Kemudian rank, daerah hasil. Daerah hasil adalah yang ditunjuk, yang dipasangkan, ya. Yang ditunjuk dengan tanda panah tadi atau yang dipasangkan dengan domainnya berapa saja? 6, 7, 8. Jadi itu adalah rank-nya atau daerah hasil. Kalau kodomainnya ini himpunan B seluruhnya, tapi kalau rank daerah hasil yaitu yang dipasangkan saja dari himpunan B 6, 7, dan 8. Ingat-ingat itu ya, bisa dibedakan ya antara domain, kodomain, dan rank. Selanjutnya, bagaimana menyatakan relasi? Menyatakan relasi, caranya ada 3. Yang pertama, itu adalah diagram panah. Seperti tadi yang ada di contoh, itu adalah merupakan diagram panah. Kenapa disebut diagram panah? Tentunya ada panah-panah ini. Panah dari daerah asal atau dari domain menuju kodomain, daerah kawan. Nah, ini diagram panah. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan.
Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan domain ya dan kodomain secara berurutan sesuai dengan aturan relasinya seperti apa. Berarti dipasang-pasangkan antara anggota domain dan anggota kodomainnya sesuai dengan aturan relasi. Kemudian yang ketiga yaitu dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius seperti apa? Perlu diingat, untuk domain itu pada sumbu X dan kodomain itu pada sumbu Y. Jadi kalau kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. Yang mendatar ini domainnya sumbu X dan yang tegak ini sumbu Y sebagai kodomain. Ini contoh koordinat kartesius. Ya, gambaran dari koordinat kartesius. Tentunya kalian kan kemarin di bab yang kedua sudah mempelajari koordinat kartesius. Nah, selanjutnya contoh untuk diagram panah. Misalkan diketahui himpunan S itu sapi, kambing, kera, harimau. Himpunan P rumput, pisang, daging. Dua himpunan di atas memiliki relasi yaitu makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah akan menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini. Himpunan S ini sebagai apa? Domain, yaitu sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P ini sebagai kodomain. Dipasangkan. Oh, sapi. Makannya apa? Rumput makanannya. Kemudian kambing, makannya rumput juga. Maka kambing dipasangkan dengan rumput. Kemudian kera, makanannya adalah pisang. Maka kera ini dipasangkan dengan pisang. Harimau makannya apa? Daging. Maka harimau ini dipasangkan dengan daging. Nah, bagaimana kalau dibuat menjadi himpunan pasangan berurutan? Nah, kalau dibuat himpunan pasangan berurutan maka menjadi seperti ini. Nah, tadi kan seperti ini ya diagram panahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita buat himpunan pasangan berurutannya, maka tinggal dipasang-pasangkan, kita tuliskan menjadi suatu himpunan. Nah, sapi, rumput, ya. Jadi yang depan ini adalah anggota domain ya. Ingat-ingat, yang depan ini untuk anggota domainnya. Dan yang belakang ini untuk anggota kodomainnya. Nah, ini sapi kita pasangkan dengan rumput. Kemudian diurutkan selanjutnya kambing dengan dipasangkan dengan rumput. Dilanjutkan lagi kera dipasangkan dengan pisang ya. Kemudian dipasangkan lagi ini harimau ya dengan daging. Nah, ini himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya bagaimana dengan koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius nah seperti ini gambarannya. Jadi yang domainnya itu sapi, kambing, kera pada sumbu X. Kemudian kodomainnya rumput, pisang, daging pada sumbu Y atau yang tegak. Sapi dipasangkan dengan apa? Oh, rumput. Ini ada titik temunya antara sapi dengan rumput. Kambing dipasangkan dengan rumput. Nah, ini ada titik temunya antara kambing dengan rumput. Kemudian kera dipasangkan dengan pisang. Nah, ini dipasangkan dengan pisang. Ada titik temunya di sini. Kemudian harimau dipasangkan dengan daging. Nah, ini itu menyatakan dengan menggunakan koordinat kartesius. Selanjutnya contoh lagi ya. Nah, misalkan
Diketahui himpunan A 0, 1, 2, 5. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 6. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah 1 kurangnya dari. Ya, 1 kurangnya dari. Nyatakan relasi tersebut pada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian yang terakhir adalah koordinat kartesius. Bagaimana? Yuk langsung saja kita kerjakan. Yang pertama yaitu diagram panah. Ya, bagaimana? Kita buat dulu himpunannya. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini 0, 1, 2, 5 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 6. Nah, relasinya adalah 1 kurangnya dari. Nah, tinggal kita pasangkan ya anggota dari himpunan A ini. Nah, 0, 1 kurangnya dari berapa? Oh, 0 kurang itu 1 kurangnya dari 1. Maka 0 kita pasangkan dengan 1. Kira-kira ada lagi enggak? 0 bisa dipasangkan lagi enggak dengan ternyata tidak ada. Hanya dipasangkan dengan 1. Kemudian kita lanjut ke anggota berikutnya. 1 itu 1 kurangnya dari berapa? 1 kurangnya dari 2. Maka 1 kita pasangkan dengan 2. Nah, seperti ini. Kasih tanda panah. Kemudian 2, 1 kurangnya dari berapa? 1 kurangnya dari 3, maka 2 dan 3 kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kemudian 5, 1 kurangnya dari berapa? 6. Ya, kita pasangkan 5 dengan 6. Itulah diagram panahnya. Nah, sambil mengulas sebentar ya. Yang sebagai domain apa? Himpunan A yaitu 0, 1, 2, 5. Yang sebagai kodomain apa? Himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Dan ranknya daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya adalah yang dipasangkan dari kodomain. Berarti berapa saja? 1, 2, 3, dan 6. 4-nya ini tidak ikut. Ya. Nah, lanjut ke yang B. Kalau sudah bisa membuat diagram panahnya, yang B maka akan jadi mudah, yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, tinggal kita pasangkan saja menjadi suatu himpunan. Nah, 0 dipasangkan dengan 1. Sesuai ini tanda panahnya ini. Nah, tadi 1 dipasangkan dengan 2. Kemudian 2 dipasangkan dengan 3. Dan 5 dipasangkan dengan 6. Nah, itu seperti itu. Lanjut ke koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius. Nah, ini saya sudah buat bidang kartesiusnya. Tinggal kita pasangkan saja. 0. Ya. Ini dengan 1. Kita pasangkan titiknya di mana? Nah, ini titiknya. Ya. X-nya 0, Y-nya 1. Kemudian 1 dengan 2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, titiknya ini. Nah, kemudian 2 dengan 3. X-nya 2, Y-nya 3. Kita pasangkan. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah 5 dengan 6. X-nya 5, Y-nya 6. Nah, seperti itu. Inilah koordinat kartesiusnya. Nah, seperti itu untuk
materi relasi dan fungsi. Untuk part yang pertama, saya harap kalian bisa memahami materinya. Jika ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab. Itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Asal Tukang F2. Saya ingatkan sekali lagi, silahkan kalian subscribe, like, share, agar channel Asal Tukang F2 menjadi lebih berkembang. Itu saja dari kami, tetap semangat, belajar di rumah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.